Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nugrah, NPM 200826039, tugas blok BSO 2. Di sini saya akan membahas menstruasi dan menopause. Jadi, dua hal ini saling berkaitan. Pada menstruasi itu, seperti diketahui itu, menstruasi adalah merupakan proses fisiologis pada wanita di mana lapisan dalam rahim itu atau endometrium itu yang tidak digunakan selama siklus menstruasi dikeluarkan melalui vagina. Dan ini terjadi karena bagian dari siklus menstruasi yang berlangsung sekitar 28 hari, meskipun durasi ini bisa bervariasi antar individu. Jadi terdapat fase-fase menstruasi. Yang pertama adalah fase folikuler. Pada fase folikuler ini merupakan fase pertama menstruasi di hari pertama. Jadi pada tahap-tahapannya itu eh, FSH atau follicle stimulating hormone itu merangsang folikel itu sendiri, dan LH atau luteinizing hormone itu dilepaskan oleh otak untuk menuju ovarium untuk merangsang perkembangan sekitar 15 sampai 20 sel telur di dalam ovarium. Kemudian sel-sel telur itu berada dalam kantungnya masing-masing yang disebut dengan folikel. Jadi hormon FSH dan LH ini juga memicu untuk peningkatan produksi estrogen. Eh, Kemudian peningkatan level estrogen ini menghentikan produksi FSH. Jadi keseimbangan hormon ini membuat tubuh itu bisa membatasi folikel yang matang. Kemudian saat fase folikuler ini berkembang, jadi satu buah folikel itu di dalam salah satu ovarium itu menjadi dominan dan terus matang. Jadi folikel dominan ini menekan seluruh folikel lain di kelompoknya sehingga yang lain itu berhenti tumbuh atau berkembang dan kemudian akan mati. Jadi satu. Jadi folikel dominan itu akan terus memproduksi estrogen. Uh, ke- Kemudian ada fase ovulasi. Pada fase ini biasanya dimulai sekitar 14 hari setelah fase folikuler. Jadi fase ovulasi ini berlanjut hingga 14 hari ke depannya. Pada fase ini merupakan titik tengah dari siklus menstruasi dengan metode dalam periode menstruasi berikutnya sekitar 2 minggu kemudian. Jadi pada fase ovulasi ini, yang pertama itu peningkatan estrogen dari folikel yang sudah dominan tadi, kemudian memicu lonjakan jumlah LH yang diproduksi oleh otak sehingga menyebabkan folikel dominan itu melepaskan sel telur ke dalam ovarium. Kemudian sel telur ini yang dilepaskan, yang sudah proses ovulasi ini atau proses ovulasi itu akan ditangkap oleh ujung-ujung tuba falopi yang mirip dengan tangan atau disebut namanya fimbria. Jadi fimbria ini akan menyapu telur masuk ke dalam tuba falopi. Kemudian sel telur ini akan melewati tuba falopi selama 2 sampai 3 hari setelah ovulasi. Jadi pada selama tahap ini terjadi pula peningkatan jumlah kekentalan lendir pada serviks. Jika seorang wanita melakukan hubungan intim pada masa ini, maka lendir yang kental itu akan menangkap sperma pria sehingga memeliharanya dan membantunya bergerak ke atas menuju sel telur untuk proses fertilisasi. Kemudian fase luteal. Jadi tahap-tahap pada fase luteal ini setelah sel telur itu dilepaskan, folikel yang kosong itu akan menjadi struktur baru yang disebut dengan corpus luteum. Jadi pada corpus luteum ini dia akan mengeluarkan hormon progesteron. Jadi hormon progesteron ini akan mempersiapkan uterus untuk agar siap ditempati oleh embrio. Kemudian jika sperma telah memfertilisasi sel telur atau proses pembuahan itu, sel telur ini akan dibuahi oleh yang telah dibuahi itu akan melewati tuba falopi kemudian turun ke uterus untuk melakukan proses implantasi. Jadi pada tahap ini wanita itu sudah dikatakan hamil. Kemudian jika terjadi kalau pembuahan, jika tidak terjadi pembuahan, maka sel telur akan meninggalkan uterus, kemudian mengering dan meninggalkan tubuh sekitar 2 minggu, kemudian melalui vagina.
Oleh karena itu, dinding uterus itu tidak dibutuhkan untuk menopang kehamilan, maka lapisannya rusak dan luruh luruh. Darah dan jaringan dari dinding uterus pun atau endometrium itu bergabung membentuk aliran menstruasi yang umumnya berlangsung 4 sampai 7 hari. Ini menurut Sinaga dan kawan-kawan tahun 2017. Kemudian ada juga menopause. Menopause ini merupakan penghentian menstruasi secara alami dan permanen yang diakibatkan oleh defisiensi estrogen yang tidak terkait dengan proses patologis. Jadi seseorang wanita yang dapat dikatakan menopause itu jika dia mengalami sudah tidak menstruasi selama 12 bulan berturut-turut semenjak menstruasi terakhir kalinya. Jadi pada uh, pada menopause ini penyebabnya itu yang pertama adalah bertambahnya usia wanita. Jadi follicle ovarium itu mereka berkurang jumlahnya karena antresia dan ovulasi. Kemudian terjadinya penurunan sel granulosa ovarium yang merupakan penghasil utama dari estradiol dan inhibitin B. Kemudian kadar hormon antimullerian AMH, hormon yang disekresikan oleh sel granulosa ovarium juga menurun. Karena dengan kurangnya penghambatan gonadotropin dari estrogen dan inhibin A dan B, jadi produksi hormon perangsang folikel itu atau FSH dan LH itu meningkat. Jadi menyebabkan penurunan kadar estrogen ini juga mengganggu aksis hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Akibatnya terjadi kegagalan perkembangan endometrium yang dapat menyebabkan siklus menstruasi itu menjadi tidak teratur hingga menstruasi itu berhenti total atau disebut dengan menopause. Jadi faktor-faktor resiko yang menyebabkan uh, seorang wanita beresiko besar mengalami menopause itu yang pertama adalah faktor psikis seperti uh, stres dan lain-lain. Kemudian faktor dari jumlah anak yang dimilikinya, kemudian usia melahirkan, kemudian kontrasepsi, merokok, dan bertambahnya usia. Semakin dia berusia, bertambah usianya akan semakin meningkatkan resiko terhadap menopause. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Ada tiga daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.